Halo, malam semuanya. Halo, saya Vivi, saya Head of Investment di Stockbit sama Bibit. Thank you banget udah join kita malam ini ya. Dan nanti kita bakal live sama KOMY. Jujur, ini timing live-nya benar-benar nggak kita prediksikan kalau akan terjadi reshuffle hari ini. Kebetulan banget ini udah terjadi, jadi kayaknya udah pada nungguin sih dari nanti KOMY view-nya bakal seperti apa. Nah, mungkin KOMY-nya mau dinaikin dulu nggak, Rio? Biar kita kenalin. KOMY udah join. Halo, KOMY. Halo Vivi, halo Stockbitor, apa kabar? Ya, ini kayaknya semua udah pada antusiastik banget nih. Ini kita belum apa-apa, udah 2.200 yang langsung join. Aku yang nggak antusias sih. Oke, jadi aku mulai kali ya, boleh Vi ya? Boleh, silakan. Selamat malam untuk Vivi, Rio, thank you juga untuk Stockbit yang udah meng-arrange live kali ini. Aku mau buat statement yang sedikit bold kali ini. So, I might be wrong. Kalau seandainya aku salah berarti 100% salah. Kalau seandainya aku benar berarti 100% benar. Oke? Jadi hari ini terjadi berita yang cukup luar biasa. Sebenarnya Sri Mulyani itu memang diisukan bakal mundur, I think bahkan sebelum Danantara dibuat atau baru pertama kali Danantara dibuat, itu yang pertama. Yang kedua, apapun itu Menteri Keuangannya yang saya perhatikan adalah the main things itu sebenarnya asing tuh bukan gak suka sama Pak Purbawa ya yang baru terpilih hari ini ya. Dia cuma gak suka sama uncertainty yang terjadi tiba-tiba, itu yang pertama. Yang kedua, bukannya kita juga tahu aku takut salah sebut nama, Pak Purbaya. Pak Purbaya sebagai Ketua APS dari tahun 2020 sampai 2025 itu juga seseorang yang memiliki background keuangan. Jadi dan kita ketahui juga, ini tadi hasil diskusi saya dengan Vivi dan beberapa orang market, Pak Purbaya itu tipikal orang yang lebih pro terhadap ekonomi growth. Sebagai seseorang Menteri Keuangan yang sudah dari zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi, kemudian zamannya Pak Prabowo, 3 presiden selama yang 2 periode itu, berarti artinya Bu Sri Mulyani itu udah lebih dari 20 tahun memimpin sebagai Menteri Keuangan di Indonesia, melewati beberapa krisis dan selalu selamat. Sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa Sri Mulyani ini terlalu old school, terlalu konservatif, sementara Pak Purbaya ini tipikal orang yang lebih agresif. Nah, apakah perubahan itu diperlukan? Menurut saya, the main things yang perlu kita tunggu saat ini adalah statement dari Pak Purbaya. Kemudian yang kedua adalah kita tahu ya, dari awal tahun sampai saat ini sebenarnya asing itu nggak suka sama makan bergizi gratis. Udahlah, itu kita final bold statement. Kita boleh bilang makan bergizi gratis MBG itu bisa mendukung ekonomi kok. Itu kasih makan ke anak-anak, beban orang tua jadi berkurang. Faktanya asing nggak suka, asing buang. Per hari ini dari tahun lalu, BRI itu sudah minus 30 triliun foreign outflow. Koreksi saya kalau data saya salah. Year to date, Indonesia foreign keluar 40 triliun. Itu padahal sudah termasuk dengan inflow-nya DSSA dan cuan yang kurang lebih 10 triliun. Bayangkan. Jadi kita harus ketahui bahwa perubahan Menteri Keuangan kali ini saya akan katakan tidak merubah dari pergerakan IHSG. Pergerakan IHSG seperti apa? Mungkin aku share screen-nya, Mas Rio. First thing first, ini udah kelihatan harusnya ya. Oke, nah IHSG berada di all time high di angka 8.000 ketika 17 Agustus. Terlepas dari itu sebuah skenario atau bukan, angka 8.000 adalah real ya. Itu terlepas naiknya dengan apapun, angka 8.000 itu real. Nah, kemudian tanpa berita reshuffle ini pun IHSG itu memang sepatutnya koreksi. Kenapa? Karena kita perhatikan IHSG itu ada double tops di sini. Double tops yang terjadi di pucuk itu agak cukup menyeramkan koreksinya biasanya ya. Ini tops pertama, ini tops kedua. Kemudian kita perhatikan sebagai neckline di sini, ini agak jebol sedikit karena ada gap di sini. Teman-teman perhatikan juga, setiap IHSG membentuk double tops di pucuk. Di sini ada satu tops, di sini ada 2 tops. Tidak lama setelah itu IHSG koreksi dalam. Oke, kita perhatiin lagi nih. Di sini ada satu tops,
Di sini ada 2 tops. Tidak lama setelah itu IHSG koreksi dalam. Oke. Nah, kemudian bagaimana kali ini? Kalau saya sendiri pribadi melihat foreign flow ini kan yang di bawah yang hijau-hijau ini foreign flow ya. Foreign flow IHSG yang terjadi pada bulan Agustus itu tidak bisa dijustifikasi sebagai real flow. Kenapa? Karena ini majority dari DSSA dan cuan yang masuk ke dalam MSCI. Oke. Nah, maka potensial koreksi IHSG besok itu ya mentok sampai 7.500. Jadi sebenarnya tanpa berita reshuffle ini pun ya, IHSG memang potensinya adalah terkoreksi hingga 7.500. Setelah 7.500 gimana? Di view saya justru bahkan ada potensi rebound. Sehingga areal box atau sideways daripada IHSG itu berada dalam range 7.500 hingga 7.920. So, apa yang mesti kita lakukan nih saat ini? Kan pasti banyak yang nanya kayak gitu. Yang pertama, saya mesti admit bahwa banking itu masih susah. Ya, kita tahu ya. Terakhir kali BCA ya, kayaknya growth-nya tuh minus ya, kalau nggak salah ya. Minusnya hampir double digit atau double digit, aku lupa. Sementara biasanya tuh growth-nya 10%, 15%, 12%, 13%. Ini jangankan growth minus, jadi boleh dikatakan parsial atau multiplier efek mereka itu hilang 30% kurang lebih. Jadi net interest margin mereka sudah tidak mungkin, most likely tidak mungkin bisa growth di tahun ini. Kenapa? Permasalahannya cukup kompleks. Meskipun BI pangkas suku bunga, tapi demand terhadap kredit itu belum pulih. Demand dari konsumsi masyarakat juga belum pulih. Ketiga, masyarakat kita tuh ditakuti dengan pajak. Mereka buka toko, ditakut-takutin dengan pajak yang semakin tinggi. Akhirnya apa? Mereka simpan uang mereka. Mereka simpan uang mereka dengan berbagai cara, mulai dari mungkin yang muda-muda itu di kripto, yang tua-tua di emas. Karena lihat emas sempat menyentuh angka 2.600, bayangkan. Mereka yang beli emas kan banyak ya cara tanpa KTP segala macam, sehingga bagi mereka aset emas mereka itu lebih berharga. Kalau mereka simpan dalam cash, ya kena pajak PKP, pajak PPH, pajak 21, pajak 23, banyak banget, sehingga ekonomi dengan pajak yang tinggi justru semakin mandek. Nah, ini yang aku berharap dari Pak Purbaya ini, apakah beliau punya terobosan baru untuk membangkitkan gairah ekonomi. Nah, so di view-ku saat ini adalah, saya mau bold nih, Vi. Kali ini perpindahan Menteri Keuangan baru tidak akan membuat market bearish. Market koreksi, yes. Tapi apakah market bearish? Tidak. IHSG ada potensi tertahan di 7.500. Paling mentok koreksi itu 7.300. Setelah itu kita bakal mulai naik lagi. Justru di momen IHSG di sinilah, ini adalah momen yang very good to buy di momen ini. Nah, gitu. Ya. Dan tadi sebenarnya BCA itu labanya sebenarnya masih tumbuh. Jadi sebenarnya nggak sejelek itu gitu. Oke. Yes. Itu kalau misalnya BCA, kalau misalnya yang lain ya memang agak sedikit beda ya. Cuma ya BCA itu sebenarnya gak jelek-jelek banget. Cuma memang pasti tahun ini semua pada slow down kan. Karena kan tahun lalu banksnya pada growth-nya ya pada lumayan oke gitu. Yes. Nah, abis itu mungkin ya besok sih kayaknya masih koreksi ya. Dan tadi kan mungkin KMI udah jelasin juga, itu kan tadi secara teknikal memang udah waktunya perlu koreksi gitu kan. Mungkin ini kejadian yang terjadi hari ini cuma mempercepat sedikit aja kali ya secara tekniknya. Ya. Nah, kalau aku coba kalkulasi peluang koreksi IHSG itu maksimal di 2,8% lagi. Kalau di 7.550 ya, atau 7.500, ya kurang lebih 3% lagi lah. Ya make sense dong, IHSG naiknya udah sekitar 15%. Kalau koreksi 3-4-5%, atau dari peak itu sekitar 7%, itu make sense banget. Ya. Cuman ya sayangnya memang this time IHSG itu memang disetirin oleh beberapa company ya. Contoh kayak hari ini nggak dalam-dalam banget karena DSSA-nya naik 4% gitu. Kemarin-kemarin ada di CII yang naiknya lumayan. Nah, itu teman-teman bisa harus lebih jeli tuh melihat
stock picking. Ya, tapi jadi intinya kalau besok merah itu jangan panik gitu. Kenapa? Karena kan memang tadi kejadiannya reshuffle itu pas market udah mau tutup kan. Jadi kayaknya foreign investor itu kan yang di US pada masih tidur tuh, pada belum waktunya bangun ya kan. Jadi besok kaget nih mereka nih harusnya nih. Iya, nah karena memang Ibu Sri Mulyani tuh tendensinya memang dilihat dari foreign investor kan dia punya image sangat positif kan di foreign investor. Jadi kalau misalnya dari shuffle ya mungkin foreignnya shock dulu nih. Cuma seperti yang kita udah lihat-lihat sebelumnya, year to date aja tahun ini foreign outflow tuh 40 T tadi saya lihat kan. Dan minggu lalu aja tuh outflow juga ketika kita ada aksi demo kemarin. Tapi domestik kita tuh ya inilah salah satunya investor stock split, retail stock split, dan follower EMI itu kayaknya lumayan bisa ngedikan market ya, karena ya. Tapi kita defendnya di saham yang agak berbeda nih, nggak di banking. Benar. Nah, aku mau sedikit jelaskan nih ke teman-teman. Jadi teman-teman, aku pengen bikin bold statement lagi nih biar clear. So untuk teman-teman yang masih pegang banking gimana? Menurutku ya, tahun ini tuh tahun terburuk dari banking. At least sampai tahun depan. Itu the worst moment untuk banking itu adalah saat ini. Karena banking sendiri at least bagi dividen di angka sekarang ya, mungkin 5-10% ya untuk tahun depan seandainya asumsi PE sama. EPS sama. EPS dividen yang dibagikan itu sama. Jadi kapan lagi kalian mendapat uang tunggu di perbankan 5 sampai double digit? Itu satu. Tapi untuk dalam jangka waktu dekat, jangan punya ekspektasi kalau perbankan bakal balik, bakal pulih. Kok? Artinya lu nggak lihat fundamental. Justru saya lihat fundamental. Saat ini fundamental ekonomi kita seperti apa? Kalau seandainya ekonomi kita sedang baik-baik saja, seharusnya kemarin itu tidak ada demo. Itu satu. Kedua, kalau ekonomi kita sedang baik-baik saja, seharusnya foreign tidak bertingkah seperti ini. Nah, so untuk teman-teman yang seandainya terlanjur nyebur di perbankan, kalau kalian punya waktu dan uang ini adalah uang dingin, ya karena sabarlah 1-2 tahun kemudian. Tapi buat kalian yang memang carinya itu alpha, kalian itu nyari return untuk tahun ini, maka jangan di saham perbankan. Jadi for the long term, perbankan, I will say this is cheap, tapi tidak akan jalan soon. Masih PR-nya tuh kompleks, cukup panjang. Menteri Keuangan aja reshuffle, bagaimana kita bisa lihat ekonomi kita udah on track gitu kan. Menteri Keuangannya aja diganti. Berarti kan nanti bakal ada perubahan dari ya at least dari sisi perpajakan, dari versi APBN, kemudian dari fokus yang paling mudah, yang paling jelas akan ada perubahan itu apa? Komunikasi antar cara komunikasi Bu Sri Mulyani dengan Pak Purbaya kan pasti berbeda. Bagaimana Bu Sri Mulyani menenangkan foreign, bagaimana Pak Purbaya menenangkan foreign, saya masih belum tahu. Tapi yang pasti saya bisa katakan risknya itu ada di saham-saham yang foreign-nya gede. Nah, foreign yang gede ada selama ini. Maksud saya sebelum problem ekonomi kita ini muncul, sebelum Pak Presiden Prabowo terpilih, sudah ada foreign yang masuk, itu yang beresiko. Yang which is itu banking. Jadi in the short term sampai 2025 ini kita akan melihat perbankan di situ-situ aja. Cenderung koreksi ada yang makan, cenderung koreksi ada yang permakan. Nah, yang kedua, kenapa saya katakan bahwa perbankan itu cukup murah? Karena BPJS ini kan punya dana kelolaan 700 triliun ya, atau 680 triliun kurang lebih ya seharusnya. Porsi mereka di equity itu 8%. Bos dari BPJS sendiri bilang dia akan meningkatkan porsinya di equity hingga 20%. 20% kita anggaplah 18%. Maka akan ada penambahan 10% inflow yang akan masuk. 10% dari 70 triliun itu 700 triliun itu 70 triliun. Ini bahkan inflow yang lebih besar daripada MSCI tahun ini. Di Indonesia dengan weighting 1,3%, MSCI itu ada 100 billion dollar alias 160 triliun kurang lebih. Dengan masuknya BPJS ya, kalau dia nyicil ke perbankan, kita udah pasti masuk perbankan nomor 1. Maka ada setengah nilai kurang lebih dari inflow MSCI yang akan masuk dari lokal. Itu alasan kenapa asing buang gede banget di BRI, BCA segala macam. Tapi BRI, BCA-nya gitu-gitu doang. Enggak bikin lower low. Meskipun dengan demo, perbankan kita lower low enggak. Meskipun dengan perpajakan kita yang kemarin minus, pendapatannya kurang 30% karena Cortex, perbankan kita lower low enggak.
Alasannya kenapa? Karena memang ada kekuatan dari lokal yang nge-defense. Ya, jangan sampai kita lah yang nge-defense, harus big money dong gitu loh. Jadi buat teman-teman retail nih, yang kedua ya, peluang kedua adalah kita lihat bagaimana konglo-konglo berkolaborasi terhadap pemerintah. Kita lihat bagaimana Pak Presiden sempat mengumpulkan 9 naga ke istana. Kemudian ada Patriot Bonds. Sekarang nanya deh sama Vivi, mau nggak Vivi beli Patriot Bonds? Bunga 2%. Yang bisa kasih bunga 2% yang layak, yang seharusnya bisa kasih bunga 2%, itu harus negara yang suku bunganya rendah, yang currency-nya bagus, yang ekonominya oke. Kita kasih contoh Singapura, Jepang, China, pokoknya yang suku bunga rendah, mereka kalau kasih suku bunga 2%, orang mau beli. Ini Indonesia, fixed rate aja 6%, gitu loh. Mending kalian buka bibit beli fixed rate daripada beli Patriot Bonds kan, yang cuma kasih 2%. Tapi kenapa konglo-konglo nggak protes? Oversubscribe lagi katanya. Ya, karena ada kolaborasi memang. Jadi ada kolaborasi antara konglomerat kita yang selama ini memang gaining wealth, bangun empire di Indonesia. Kemudian di momen yang agak krusial ini nih, ya mereka harus sama-sama bangun Indonesia. Salah satunya dengan bikin Patriot Bonds. Tapi dari situlah saya melihat banyak peluang nih dari emiten-emiten yang pertama, foreign-nya belum masuk. Ya, bisa jadi emiten yang belum masuk dalam indeks. Dia belum masuk dalam FTSE, dia belum masuk dalam MSCI. Simply, kita lihat saham emas, Antam. Foreign flow, kalau dari stok kita coba lihat ya. Di mana ya, Vi? Harusnya di sini ya. Ini ya. Di bagian ganti aja Antam, abis itu kasih lihat indikator foreign. IHSG juga. Oh iya. Nah, ini masih ada nih gambarku nih. Panahnya tuh 38 tadi hampir banget kena, tapi karena reshuffle, aduh sedikit ketunda. 9 April, kita lihat dari 9 April, Antam, foreign flow itu ada di kisaran 3 triliun lah. Hari ini, foreign masih masuk. Loh, kenapa perbankan? Coba kita lihat. Kenapa perbankan foreign gila? Sorry, ini BCA deh. Tuh, kenapa perbankan foreign keluar gila-gilaan, tapi di Antam malah masuk 3 triliun? Simply karena satu, kita bisa lihat laporan keuangan Antam. Yang kedua, ini tuh foreign yang hedging portofolionya. Dari dia ngelihat kondisi ekonomi kita yang agak lesu, mereka keluar, kemudian mereka masuk ke emiten-emiten yang menurut saya nih ya, ini menurut saya, Antam tuh tidak dengan nilai akumulasi 3 triliun. Siapa sih yang bisa serap? Kalian lihat penjualannya aja tuh. Yang dari lokal ya, PD, NI, YP, LG, DR, OD, SQ, AZ, AT, XC, GR. Ini semua kan lokal. Kalau digabung-gabungin nih, akumulasi dari foreign itu begitu luar biasa. Siapa yang bisa nyerap pembelian foreign ini? Mau nggak mau indeks. Jadi antara either MSCI ataupun FTSE. Nah, inilah yang menurut saya salah satu yang perlu teman-teman perhatikan tuh. Kalau teman-teman berada di dalam suatu emiten yang terkena dampak dari ekonomi, foreign-nya banyak, nah itu yang kena drawdown dulu. Tapi kalau seandainya foreign-nya nggak banyak, kemudian nggak kena dampak ekonomi gimana-gimana, nggak terlalu impactful langsung, itu yang perlu teman-teman cari tahu tuh. Gitu. Ya, kalau misalnya kayak tadi, setelah reshuffle yang terbang malah saham-saham rokok ya. Iya, karena kita tahu cukai dari rokok selama ini kan katanya musuhnya itu selalu Sri Mulyani. Jadi perusahaan rokok itu selalu dihit sama perpajakan bea cukai. Sebenarnya kalau kita lihat kayak gudang garam, meskipun ada isu dari kemarin dia ada PHK, ada PHK. Sebenarnya akumnya gudang garam ini nggak jelek. Begitu juga dengan HMSP yang bagi dividen gede, foreign-nya tuh sebenarnya cukup aktif di sini. Tuh, di sini ada AK, ada DX, ada cukup aktif gitu. Cuman apakah otomatis dengan pergantian Sri Mulyani, apakah cukai bakal dihilangkan, kemudian ilegal sigaret itu bakal ditindak? Kita kan nggak tahu. Ini bagi saya hanya responsif aja lah. Iya, karena kebetulan kan dulu saya juga ngeliatin industri rokok ya pas masih jadi analis.
problemnya industri rokok sih nggak cuma cukai kan, karena kalau kita mau ngomongin cukai nggak naik, tahun ini cukai nggak naik, tapi yang ada labanya malah tetap turun ya. Jadi problemnya tuh nggak cuma cukai, tapi juga penindakan rokok ilegal gitu kan. Nah, jadi kalaupun ganti kan kita mesti ngelihat juga rokok ilegalnya masih banyak apa enggak gitu. Jadi kita perlu juga sih jangan cuma reaktif, knee-jerk reaction gitu kan, pikir ganti menteri udah pasti positif. Coba lihat lagi keadaan fundamental di lapangan tuh kira-kira seperti apa gitu. Tuh, nah ini kemudian kalau misalnya, oke, ini kan dari tadi banyak, kalau misalnya di sektor-sektor tadi kalau misalnya kata PMI gitu kita cari yang nggak terlalu banyak foreign gitu kan, sedangkan kalau BEPS kan yang foreign. Ya, nah mungkin kalau misalnya, soalnya biasanya kalau misalnya ada pergantian reshuffle Menteri Keuangan ini, saya pikir sih mungkin besok kita mesti ngelihat rupiah sama ya kan imbal hasilnya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya sama besok tuh ada auction bond sih, auction obligasi di primary market tuh FR. Kita mesti ngeliat tuh nanti imbal hasilnya gimana. Cuma hopefully kalau misalnya foreign outflow-nya nggak terlalu banyak sih, harusnya besok nggak trading halt lah ya, itu harusnya aman sih. Enggak jauh banget kalau dari trading halt. Bagiku tidak ada risk untuk menuju trading halt lagi kita. Jauh banget. Ya. Minggu lalu aja habis demo-demo itu yang ada at least di Stockbit tuh net buy kalau kita ngeliat broker ya. Oh iya benar. dan itu menariknya tuh saat ini tuh pola retail menurutku berubah kalau seandainya kita masih asumsikan XL, YP, PD, AZ, CP itu adalah retail ya. Jadi kebanyakan retail lebih berani beli di saham yang alpha, kemudian ketika koreksi justru. Nah kalau dulu tuh ketika terbang tinggi arah tiba-tiba yang net buy itu broker retail. Kalau sekarang yang koreksi dalam biasanya broker retail, terus gak lama terbang. Jadi ya mereka lebih bisa melihat lah. Iya. Ya. Lalu, jadi pokoknya. Tadi aku mau sedikit bahas nih. Tadi kan baru Antam nih, Vi. Jadi kan bagiku contoh kayak emiten emas ini kan tidak terpengaruh ya dengan kenaikan harga emas seperti sekarang. Yang kita bisa lihat nanti laporan keuangan dari Antam, kemudian MDKA mau IPO dari salah satu emitennya emas namanya. Salah satu itu aku tunggu banget Vi sebenarnya itu dari 3 bulan 4 bulan lalu. Kenapa bagiku menarik meskipun saat ini omsetnya masih nol ya, karena sebenarnya tuh tambang emas itu belum jalan-jalan amat, belum operation full, mereka perlu capex. Ini termasuk salah satu IPO yang paling besar di tahun ini. Nilainya tuh 4,8 triliun. Artinya itu seperti CBDK sama CDIA digabung lah size-nya kurang lebih perolehan dananya. CDIA itu kan 2 triliun something, CBDK 2 triliun something. Ini kalau digabung, nah itu satu tuh emas. Nah, yang kedua adalah berhubung nilai IPO-nya tuh 1.500 sampai 3.000-an, maka arahnya kan 25% tuh. Nah, itu bukan yang arah banget. Tapi bagi saya itu ada resiko tuh, Vi. Ingat waktu CDIA IPO, kemudian CBDK IPO, likuiditas market tuh seret banget. Ya kan? Ini MDKA muncul dengan nama emas di saat kondisi market lagi seperti ini, orang bakal lebih pilih sell off sahamnya, ya udah deh ikut IPO deh, dapat 1-2%, tapi pasti naik gitu, probability naiknya lebih kenceng daripada saya harus spekulasi bottom fishing. Nah ada risiko dari situ juga tuh, maka dari itu di bulan September ini akan cukup berdarah kita, tapi tidak akan sampai trading halt, tidak akan sampai bearish. Nah pilihan kalian sekarang saya balikin sama teman-teman nih, ada nggak incaran emiten kalian yang targetnya masih jauh, akumulasinya ada, kemudian tidak terlalu terpengaruh foreign. Nah itu teman-teman, itu kesempatan emas untuk dapat tuh. Menurutku apa? In name like, ini bukan rekomendasi ya, seperti Antam, BRMS, AB ini agak berisiko, cukup murah. MDKA meskipun ini udah ada risk begitu mendekati IPO dia. Kemudian name like Stockbit kan pernah bahas Dewa juga, itu dari laporan keuangan konsol equity dari bonds to equity-nya itu masih bakal jalan. Kemudian ya nama-nama lain mungkin seperti saham-saham Konglo itu menurutku juga tidak terpengaruh dengan isu ini. Nah jadi kalian ada kesempatan untuk dapat murah tuh kali ini. Jadi jangan jadi orang yang naik kenceng, ya udah mahal, sekali koreksi ya serem gitu, ujung-ujung kapan belinya gitu. Ya. Yang paling penting sih
sih. Ya. Sorry, ada satu lagi nih. Indi Apa? juga menarik. Kenapa? Karena hari ini kan dia mengannounce kalau dia bakal diverse ya dari call itu masuk ke emiten gold. Gitu. Oh iya, itu sempat terbang ya? Ya, lumayan. Nah, kalau kita lihat sendiri, asing belakangan di Indi cukup aktif. BK-nya masuk JP Morgan, lalu ada BB. BB, I guess, Rita nggak pakai lah itulah. Perdana, itu pasti ada ya, nilai yang cukup something. Murah nggak mereka masuk? Nggak juga, 1650 mereka beli. Jadi mereka beli di 1650 ya, kurang lebih harga-harga sekarang. Lucunya Excel malahan udah net sell. Nanti udah punya di bawah. Iya, biasanya itu yang udah punya di bawah sih, kalau di kita ya. Siap gitu. Jadi sebenarnya menurutku di Oktober ini bakal jadi momen yang lesu, tapi justru disinilah kalian belajar banyak daripada bulan Agustus dan Juli kemarin. Gitu. Secara seasonality kan emang biasa September tuh agak-agak kurang gak enak kan. Cuma setelah September ini Juli oke. Iya, kita coba lihat deh seasonality-nya IHSG ya. Di sini. Let's take a look dari seasonality IHSG. Selama 10 tahun dia relevan, bahwa selama bulan selama bulan Juli probabilitas naik itu 100%. Di Agustus probabilitas naik itu 90%. Dan probabilitas koreksi di September itu 80%. Apalagi ya, semakin kencang di bulan Juli dan Agustus, maka semakin dalamlah koreksi di di September. Kita perhatikan di sini juga kejadian sama di 2024, dan ini kita nih agak serem nih karena di Juli kan kita naik 8%, Agustus naik lagi 4%, jadi total kenaikan kita 13-14%. Ya di September kalau seandainya close di 7.500, tadi saya bilang berapa ya? 7.500 ya? Atau 74? Ya 7.500. Ya itu kan artinya kurang lebih ya minus 3%, minus 2%. Make sense lah kalau kita lihat dengan data yang ada ya. Di 2020 koreksi September 7% itu kan karena kasus margin call INAF dan KF ya. Nah kemudian selanjutnya sudah mulai melandai itu. Nah di proyeksiku di September ini ya minus IHSG closing akhir ya itu 1% atau 2% lah. Not that deep, nggak terlalu dalam. Kemudian menariknya di Oktober itu probability naiknya hampir 80%, Desember hampir 80% juga. Jadi September ini a very high chance untuk kalian bow emiten-emiten yang kemarin diakum. Kalau ada foreign pun, foreignnya tuh foreign yang baru-baru masuk gitu loh. Foreign yang kemungkinan front runner untuk mengejar indeks, bukan foreign yang udah ada dari saham-saham lama gitu. Jadi September ini you must clear gitu loh. Kalian mesti punya stock picking yang benar. Ya, jadi kalau misalnya September merah ataupun besok merah, yang penting jangan panik sih. Yang penting kita manage ya portfolio management lah ya, money management. Tadi kami berhasil lumayan cukup baik ketika demo kemarin. Ketika gap down, justru kebalikan, kita makan lebih banyak baik daripada sell. Tuh, itu kemarin yang makan domestic retail ya sih itu mancing pagi, abis itu iya. Mestinya udah cuan tuh. Udah. Nggak tahu sih udah pada sell apa belum. Soalnya kita kayaknya 3 hari masih net buy. Cuma ya mungkin sahamnya udah ganti ya kan. Iya. Nah, iya sih kalau misalnya mau yang defensif juga mungkin bisa ngeliat-ngeliat kayak consumer yang memang dia punya balance sheet-nya cukup strong gitu kan ya. Atau misalnya yang tadi. Untung Vivi ngebahas nih. Ada sedikit outlook yang berubah dari saya, Vi. Dari consumer yang kita ngelihat PMI kan ini very low base gitu. Consumer kita kan benar-benar ngaco nih. Karena UMR kita nggak naik. Negara dipajak-pajakin. Masyarakat dipajak-pajakin sehingga nggak berani spending. Yang ketiga, pengeluaran dari pemerintah kita itu dibatas-batasin. Jadi APBD kita tuh nggak berani keluar. Jadi gubernur-gubernur daerah, wali kota nggak ada spending gitu loh.
Nah, ini consumer tuh kena hit paling gede. Nah, apakah dengan pergantian Menteri Keuangan ini consumer bisa pulih? Nah, itu kan menjadi PR gitu. Jadi ini agak memang sedikit kontradiktif. Kalau seandainya memang PMI kita bisa pulih, ekonomi kita bisa mulai oke dari cut rate, kemudian nanti di September ada Fed rate ya. Itu consumer tuh bisa jadi pilihan. Iya. Makanya sebenarnya kan ada beberapa yang orang tuh ngelihatnya ketika pergantian Kementerian Keuangan ini yang mereka mau ngeliat itu kan nanti growth itu kira-kira seperti apa, apakah spendingnya akan di-push, karena ya kayaknya kita emang butuh fiscal push ya, karena kan after all we are still a consumption driven economy gitu. Itu sih. Lalu ini ada satu lagi, Vi. Defensif saat ini ya menurutku sebenarnya itu bukan consumer. Mungkin kalau kita bicara sebelum 2020 ya, defensive stock itu selalu consumer. Kalau market jelek, Unilever yang naik, Mayora yang naik, ICBP, INDF gitu. Saat ini defensifnya itu ke CPO kalau aku lihat. Kita lihat ya, mulai dari demo, kemudian mulai dari tweet kemarin sebelumnya ketika Trump mengeluarkan perang dagang, kemudian koreksi dari perbankan yang foreign gak suka, itu CPO itu yang paling bertahan. Nah saat ini tuh kalau kita lihat akumnya juga most likely asing belum begitu join banget di CPO. Lebih ke lokal-lokal yang mungkin menurutku fund-fund lokal yang mulai shifting ngelihat ini. Karena CPO ini kan selama ini kan musuhnya Uni Eropa yang saat ini tuh mulai melunak gitu loh. Jadi dari dulu memang aku punya tesis gini, ketika negara krisis, Indonesia terutama, yang akan disubsidi pertama tuh CPO, karena pemerintah tahu CPO ini kan sektor yang paling nyaman ya, profit pun mereka nggak begitu kena. Jadi begitu ekonomi maju, CPO dipajak-pajakin. Jadi ketika ekonomi lagi susah, CPO-nya tuh disubsidi. Jadi aku melihat kayak ya kita cukup pede ya kemarin, cukup happy dengan portofolio kita. Ada DSNG, ada TAPG, ada BWPT, ada GOSCO. Nah saat ini memang ini konsol-konsol sampai disuspend BWPT besok buka. Iya, kalau CPO memang secara fundamental juga supply demand-nya emang menarik kan, karena ya kan kita tahu beberapa tahun terakhir tuh kalau perusahaan-perusahaan CPO mau nanam nggak ada tanahnya, nggak bisa buka lahan. Jadi supply pohonnya tuh segitu-segitu aja. Sedangkan kita tahu pohon CPO tuh mesti nunggu 5 tahun baru berbuah gitu kan. Dan policy dari government kita kan saat ini banyak lahan yang disita kan, yang nggak boleh produce, jadi itu yang ilegal tuh. Iya, jadi secara supply-nya udah nggak nunggu, tapi demand-nya naik buat biodiesel juga, ya jadi harga CPO juga terbang gitu. Ya kalau harga CPO terbang, perusahaan-perusahaan CPO ini juga ya earning-nya kan kemarin udah kelihatan kan, earning-nya tuh bagus gitu. Iya. Itu CPO. Oke, jadi kita tadi udah bahas banking, udah bahas tadi komoditas sama konglo ya kan. Lalu tadi ada yang minta ditanya soal IPO emas nih. Banyak banget di komen ngomongin IPO emas. Tadi itu udah sempat bahas ya. IPO emas kan kalau tadi KMY lumayan tertarik ya kalau buat yang IPO emas ya. Ya, pertama dari underwriter kan LG sama DH ya, Sinarmas kan on MDKA juga, dan mereka memang pemain dari termasuk salah satu pemain yang cukup besar di bidang komoditas, apalagi baru dapat duit kan dari DSS. Ya, itu sih banyak yang sebenarnya kalau kita ngelihat yang IPO sebelumnya, biasanya kan ini kan underwriternya dua, Trimegah sama PD ya. Biasa kan sebelumnya memang biasa ada mereka berdua juga. Cuma memang yang kali ini underwriter-nya ada nambah. Itu menarik sih. Ada DH. Iya, jadi nanti coba betul, ada DH yang kali ini. Nah, nanti tinggal dilihat aja tuh nanti unboxing Stockbit pas keluar yang soal unboxing IPO, bisa dilihat IPO track record-nya seperti apa buat yang perusahaan-perusahaan ini. Meskipun 4,8 triliun ya, aku cukup yakin oversubscribe. Kenapa? Teman-teman coba cek deh, DH net sell tahun ini tuh gede banget. Dapat duit gede. Jadi cash mereka banyak, tinggal di polling, tinggal dipajar. Iya, itu jadi udah terjawab ya, ini tadi di banyak banget ini yang nanyain soal IPO emas ini. Jadi kelihatannya orang-orang pada masih ada duit ya. Mau subscribe nih.
Nanti mungkin ini boleh diklarifikasi lagi Via. Tadi tuh aku baru sekedar searching kasar. Selama ini MDKA itu kan ada mencatatkan memang ada masukin valuasi dari emas, oke? MDKA itu bentar ya. Isinya tuh MDKA pertama dia punya MBMA, kemudian dia punya emas atau paninya itu tambang pani, yang ketiga 7 bukit, tambang 7 bukit. 7 bukit kita abaikan dulu lah. Beberapa bilang ini susah digalinya karena tidak possible gitu loh. Kalau emas ini kan kalau mau digarap itu yang paling profitable tuh emas, karena galiannya itu nggak perlu terlalu dalam untuk dapat satu emas gitu loh. Nah, jadi emas ini selama ini dicatat di buku MDKA, tapi ini boleh koreksi ya, karena aku tadi barusan baca prospektus kasar itu di angka 9 triliun dicatat di buku MDKA. Sementara IPO-nya itu sendiri 40 triliun, jadi ada sekitar 5 kali buku loh IPO-nya loh. Sementara MDKA own emas itu 70%, which is logikaku adalah valuasi MDKA yang saat ini di dalamnya ada emas sekitar 9 triliun, itu begitu IPO unlocking value langsung naik jadi 30-an triliun. Nah, ya, kalau misalnya ini nanti kita cek angkanya ya, ini baru lihat sekilas doang. Jadi pas kita lagi coba-coba lihat bikin konten unboxing emas, memang price to book-nya itu di atas 4 sih harusnya sih, yang buat IPO ini ya. Kalau PBV di atas 4 berarti match tuh. Berarti match dengan viewku. Ya, logikku MDKA dapat beneficiary dari ini. Dan MDKA sendiri kalau dia bisa di atas 3.500 ya, dia bisa masuk MSCI loh. Kemarin kan dia udah keluar, musuh di foreign-nya nggak ada. Jadi kenapa MDKA bisa naik? Karena musuh di foreign nggak ada. Kenapa Antam bisa naik? Dia nggak di MSCI, nggak ada musuh di foreign. Dia nggak ada di FTSE juga. Jadi menurutku sebenarnya banyak peluang tahun ini ya. Ada beberapa emiten tuh yang potensially sebenarnya bisa digodok. Antam, BRMS, MDKA, INKP. Banyak ya? Banyak sebenarnya banyak. Dan ini emiten-emiten bener gitu loh, emiten bagus gitu loh, bukan yang ya let's say kalau kalian nggak suka Konglo karena free float terlalu kecil, terlalu volatil, nggak bagi dividen, valuasi kemahalan, ya ini masih make sense. INKP PBV 0, bayangkan. Betul. Dan ini perusahaan-perusahaan yang bukan nggak ada earnings ya, labanya tuh ada gitu. Yes, benar. Nah, ini ada banyak yang nanyain saham-saham. Ini mau dijawab charting apa enggak ya? Boleh. Oh, oke. Ini dari tadi banyak yang nanyain. Ini ya, of course, CDIA, Cuan, Ratu. Ini ya saham-saham retail ya, kebanyakan ditanyain nih. Ya, honestly, memang kemarin kan mereka yang paling kenceng ya. Cuan itu dari 500 loh, dari 600 atau 700 ke 500 kayaknya ke 1500 tuh Baker 3. CDIA naiknya udah begitu. Kalau Ratu Raja menurutku juga masih belum. Jadi that kinds of stocks ya, menurutku koreksi dulu lah. Flow-nya belum kelihatan, akumnya juga mulai ada yang taking profit. Jadi buat teman-teman yang punya mungkin boleh taking profit dulu atau di maintain tuh resikonya. Coba cari emiten yang memang naiknya belum kencang atau akumnya masih gede, atau contohnya kayak tadi aku bahas ini tuh, akumnya ternyata di angka-angka sekarang. Jadi kalau dia koreksi itu nggak jauh-jauh banget gitu loh. Ya, karena kan nggak mungkin bisa naik terus ya, harus gantian juga gitu. Betul. Ingat loh, PANI itu pernah dari 18.000 ke 7.000 loh, lalu baru ke 17.000 loh. Iya, ini banyak banget nih yang nge-spam, aduh ini komennya sampai susah diikutin semua. Ini ada yang nanyain PANI terus, mau dijawab nggak, Ko Hefi? Boleh, aku sejujurnya paling susah saat ini tuh nganalisa PANI. Kenapa? Karena kan dia mau reg issue ya, reg issue-nya nilainya nilainya belum keluar. Ya, belum keluar, tapi kayaknya kira-kira sekitar segituan ya, 16. Kalau 16 triliun itu quite crazy menurutku. Tahun lalu aja cuma 5 triliun. Siapa yang punya 16 triliun gitu loh? Siapa yang bakal masuk 16 triliun? Apakah terserap gitu loh? Kemudian di angka berapa? Nah, ini semuanya masih abu-abu. Dan kalau kita lihat dari daftar summary ya, semenjak keluar berita mau reg issue itu di Agustus 22, tuh
ini udah banyak yang keluar Pak, kayak LG-nya keluar, CT-nya keluar, SS-nya keluar, AK-nya keluar, YU-nya keluar. Jadi itu udah mulai banyak foreign yang ya ini bahkan selama Juni, Agustus, September 2 bulan, RF salah satu supirnya ya yang paling sering aktif, SS, kemudian CPX itu udah keluar lumayan gede dari PANI, sehingga kalau saya lihat sendiri ya, ini teman-teman tahu lah pola apa. Ini namanya head and shoulders atau double tops atau inverted cup and handle. Teman-teman ya harusnya anggaplah begini doang lah ya. Nanti dibilang teknikalis asal-asalan lagi, jangan deh. Nah ini double tops ya kurang lebih. Maka potensial koreksi daripada PANI, aku juga agak ngeblank nih kalau ngebahas PANI. Yaitu dia balik ke sini duluVi. Balik ke kemarin sebelum rally-nya dia. Yaitu di angka 12.300. Di angka 12.300 itu menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari awal Maret, akumulasi PD, XLN itu di angka kurang lebih segitu, 13 ribuan. Jadi 13.000 sampai 12.500, aku sih pasti masuk biasanya model begini. Jadi yang punya modal-modal atas ya, contohnya average di sini, bisa aku jual dulu. Kalau yang di bawah sini aku juga jual dulu, siap-siap beli lagi di bawah. Gitu. Oh, udah dikasih tahu teknikalnya ya dari PMI. Ya, dan kalau misalnya banyak yang bingung soal red issue-nya, itu kemarin Stockbit juga ada nulis buat ngejelasin red issue-nya buat apa. Tapi yang kita masih nunggu memang harga red issue-nya itu berapa, dan dia punya berapa banyak jumlah saham yang mau dikeluarin gitu, dan di harga berapa. Jadi ya itu masih nanti. Karena nanti pasti equity-nya kan bertambah kan. Betul. Lalu kayaknya sebaiknya untuk beli CBDK ya. Betul, untuk beli CBDK. Jadi nanti sisanya tuh 90% CBDK bakal dipunyain PANI. Ada estimasi nggak sih kira-kira di berapa? Kira-kira? Beli CBDK-nya. Beli di CBDK-nya tuh beli apa? Bukan, maksudnya angka PANI ini kan. Oh, angka red issue-nya kan tergantung tuh dia keluarin sahamnya berapa. Nah, kemarin di tulisannya Stockbit tuh kita ada kira-kira kalau misalnya dia ngeluarin sahamnya tuh 40% di bawah maksimal. Itu bisa 23.000. Tapi minimal banget dia punya right issue sih di 13.8 ya kalau kita ngambil maksimum lembar sahamnya. 13.800. Ya, itu yang minimal banget. Kalau misalnya dia kurangin jumlah sahamnya ya bisa jadi lebih tinggi gitu. Karena ya, jangan lupa jangan lupa sih itu bottom. Ya. Logically angka itu bottom. Dan ini match dengan TA dan akumulasi, menurutku PANI menarik. Nah ini salah satu yang kayak how to talk ya, kayak ya kalau seandainya market jelek karena ini kan isunya global ya, ini kan isunya nasional nih, semua koreksi tanpa terkecuali dengan kayak laporan keuangan lu bagus nggak peduli, dividen lu bagus nggak peduli, semua koreksi. Nah itu di situ tuh ada kesempatan kalian cari yang koreksinya ikut-ikutan tapi fundamentalnya nggak berubah. Nah itu harusnya yang teman-teman lihat itu. Kalau perbankan memang agak serem karena kan it's all about currency. Kemudian nanti ada BI rate, kemudian ada bonds rate gitu loh. Kemudian reserve kita dollar reserve kita gimana ya kan? Makanya itu pengaruh banget ke perbankan. Tapi kalau kayak di gold, company gold ada pengaruh nggak? Properti menurutku malahan properti untung ya karena cut rates ya. Kemudian yang ketiga kayak Konglo ada pengaruh nggak sih sama energinya Konglo? Yang most likely energi yang nggak ada. Kemudian perusahaan-perusahaan yang let's say kayak Toba kan cukup menarik tuh. Kalau seandainya memang proyek WIS-nya itu jadi. Jadi menurutku yang seperti itu yang mesti difokuskan. Jadi ke company specific story lah. Ada yang nggak terlalu kena di makronya. Cari yang memang ada company specific story dan kemudian secara flow-nya juga mendukung gitu kan. Betul. Kita cari tiga itu. Ya. Fundamental, flow, technical gitu. Iya. Ya kalau misalnya mau bank bukannya nggak boleh, cuma ya harus sabar aja gitu. Kalau misalnya beli bank dengan ekspektasi short term ya mungkin agak susah gitu. Ya atur portal lah, yang mana buat short term, yang mana porsinya buat trading gitu kan. Oke, aduh ini banyak banget yang nge-spam ticker.
Kalau selain dari tikar, kalian ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau tanya, silahkan cek di komen. Kira-kira mau nanya seperti apa gitu. Ini banyak yang nanyain BCA juga. Mau diliatin teknikalnya nggak? Apa nggak usah? Boleh aja. Boleh. Mungkin BCA kali ya, ini dari tadi banyak banget kayaknya yang ngituin BCA. Dan BCA tuh kemarin pas setelah demo-demo itu pas IAP kalau nggak salah sempat turun 5% ya, 7650. Iya. Balik lagi nih. Betul. Jadi ini yang aku perhatiin tuh, most likely ya, pergerakan perbankan kita tuh hanya pingpong. Koreksi dalam, kalian boleh beli. Tapi rebound kalau kalian nggak jual, balik modal tuh pasti. Makanya kemarin begitu Agustus kan aku dicerca, nih. Agustus DM ku di Instagram tuh penuh banget, semua nanya perbankan. Kok gimana nih perbankan? Lu kan nggak suka perbankan, tapi naik tuh gimana, blablabla, segala macam. Ini semua udah mau balik bawah lagi loh. Kayak BCA, kalian lihat ya, itu yang paling serem foreign flow, outflow-nya tuh ini. Kenapa? Padahal BCA itu paling stabil, karena growth-nya tuh yang paling justru karena dia yang paling kenceng naiknya, itu yang membuat asing tuh paling kayak ini bisa nih kita exit gitu loh. Kayak dan valuasinya juga. Nah bener, jadi sasaran exitnya tuh masih cukup gede. Sebenarnya honestly ya, maaf nih, anggap aku salah ya, menurutku ya. Ini aku masuk ke chart monthly ya. Ini monthly loh, satu candle tuh 1 bulan. Jadi 12 candle aja udah 1 tahun. Nah, foreign outflow terbesar BCA itu terjadi di tahun 2025. Jadi apakah ini awal koreksi? Menurutku, kalau BCA bisa turun sampai di bawah 7.200, nextnya BCA itu 6.000. Tapi I hope so nggak kejadian. Harusnya sih 7.700 ke 6.000 berapa sih? 1.700, 1.730% ya? Enggak nih. Ntar 6.000 dari 7.700 ya 20%. Kayaknya sulit sih. Ya, no, enggak lah. Ya, paling ketahan di ya 7.000 lah maksimal BCA. Di sini ada satu support kuat juga. Ya 7.000. Makanya ini udah cukup bottom nih untuk perbankan. Tapi apakah boleh beli? Saya lebih suka beli tuh kalau seandainya udah konfirmasi tren. Fundamentalnya udah membaik. Akumulasinya udah ada. Reversalnya udah kelihatan. Nggak apa-apa deh saya telat 5%, 10%. Tapi pasti. Ya kan? Kenapa kalian berani beli sama IPO gede-gede? Karena naiknya pasti kan. Nah itu yang mesti kita sedikit. Karena kita nggak bisa cuma lihat ini fundamental, ini company-nya bagus, bagi dividen beli, tinggalin. Ada opportunity cost kalau kalian hanya berpikir seperti itu. Kalian mesti juga masukin faktor-faktor pergerakan di marketnya. Nggak perlu sampai expert bener, nggak perlu sampai punya technical, ngerti RSI, ngerti stokastik, ngerti Bollinger Band, ngerti trend, ngerti flow, ngerti bandarmologi, nggak perlu. Kalian cuma perlu lihat indikator ekonomi, contoh. Yang kedua, akumulasi, kemudian tren. Nah, disitulah baru putusin masuk. Saat ini belum bisa. Trennya masih koreksi. Jadi, banyak tuh orang saat ini yang salah kaprah di market tuh seperti ini, Vi. Ini mumpung banyak yang nonton, aku mau kasih tahu. Satu saham naik 6% dalam satu hari, itu belum tentu trennya berubah. Tren berubah itu kalau dia mencapai titik angka tertentu yang itu merupakan angka tertingginya dia. Nih, BCA, dia akan mematahkan tren downtrendnya kalau dia ngelewatin angka ini loh. 9.800 atau mendekati 10.000. Jadi kalau BCA pun besok seandainya naik 8% pun itu tidak membuat dia jadi bullish. Jadi itu masih sekedar technical area, sideways area. Jadi sesuatu bisa berubah. Itu perlu waktu. Apalagi saham seperti saham besar seperti perbankan. Jadi waktu yang diperlukan itu most likely mengikuti fundamental dan kondisi ekonomi. Jadi kalau besok, contoh ya, ada fear banget besok. Ya. Orang takut BCA gap down minus 5%. Loh, dari minus 5% tiba-tiba hijau, lalu besok hijau. Itu bukan berarti ada perubahan fundamental. Tren itu berubah perlu melewati angka tertentu, bukan persentase tertentu. Jadi jangan kira satu saham naik 10% satu hari, artinya dia bullish. Dia naik 10% baru butuh pergerakan 4 hari sebelumnya. Oh gitu loh. Jadi kalian mesti melihat tren jangka panjangnya. Jangan melihat satu hari naik segini aku beli. Ini koreksi udah murah beli gitu loh. Jangan seperti itu.
Ini ada statement yang cukup menarik nih, Vi, karena kan diketahui Pak Purbaya kan salah satu orang market juga ya, salah satu shift pernah kerja di Dana Reksa ya kalau nggak salah ya. Jadi kan IHSG koreksi hari ini. Ini statement dia nih barusan nih. Mungkin pasar nggak tahu, saya orang pasar. Saya di pasar sejak tahun 2000, 15 tahun lebih. Saya sudah kenal cukup lama dan di sini tim saya kuat. Dia ngomongin dia bilang dia ngomongin IHSG. Selama ini ada perlambatan ekonomi karena berbagai hal, demo, kemudian ekonomi melambat dan tertekan. Dia bilang dalam seminggu 2 minggu IHSG pasti akan balik. Nah, dia ngomong nih Menteri Keuangan, bukan aku, Vi. Oh bener nih, baru ngelihat dia press conference ya tadi habis dilantik ya. Iya di CNBC. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin investor merasa takut. Seminggu 2 minggu IHSG pasti akan balik. Nah kita lihat deh. Tapi kalau aku sih cukup pede juga ya tanpa dia bicara. Ini aku baru dikirim teman soalnya. Aku sih cukup pede bahwa ya 7.600, 7.500 kita bakal bertahan. Lalu rebound lagi. Ya. Jadi intinya kebetulan ini kita udah mau sejam juga. Kalau kita summarize-in, intinya kita pengennya buat hari ini kebetulan ada live pas lagi habis reshuffle ini. Yang paling penting adalah teman-teman jangan panik besok, ya kan? Kan udah pada dengerin nih live sama QMI. Ini udah di atas 8.500 tadi yang tune in gitu kan. Semoga 8.500 orang yang dengerin kita hari ini besok ketika merah, daripada mereka panik, kita bisa menemukan kesempatan di saham-saham yang tadi fundamentalnya oke, secara flow ada akumulasi juga. Jangan malah panic selling gitu kan besok. Jadi ya itu sih sebenarnya kalau misalnya main intention kita hari ini gitu. Karena ya ketika ada perubahan reshuffle seperti ini, ya pasti short term pada kaget foreignnya. Tapi tadi kan kita bisa mencoba mengavoid saham-saham yang memang foreignnya banyak gitu. Dan tadi QMI udah kasih banyak banget tuh ticker, udah dichartin juga gitu kan. Ada beberapa Konglostok, habis itu ada Indi juga, habis itu tadi CPO juga sempat dibahas juga kan. Jadi ya semoga teman-teman di sini nggak panik gitu. Itu. Ya, bicara dengan CFA loh. Teman-teman mesti tahu nih. Enggak lah, kan kalau CFA belum tentu bisa ngelihat technical. Ya style ada waktunya lah. Kalau dari QMI ada mau pesan-pesan penutup nggak nih sebelum kita end live-nya buat hari ini untuk bekal teman-teman besok? Ya, jadi pertama pasar itu unik. Satu hari bisa benar-benar bearish, tapi besok itu bisa benar-benar berubah. Emosi itu bisa benar-benar berubah dalam waktu singkat. Harga saham juga bisa benar-benar berubah dalam waktu singkat. Tapi fundamental itu tidak. Jadi, begitu kalian menemukan uncertainty dari pergerakan harga saham, kalian harus segera cari certainty. Apa itu certainty? Ekonomi kita. Yang kedua, arah dari pergerakan saham kita. Saya kasih contoh. Kalau seandainya saham, nggak usah sebut deh, ABCD deh, diakumulasi sekian. Kemudian ada demo. Bayangkan posisi itu ada di kalian. Kalian punya akumulasi, contoh deh Antam yang tadi 3 triliun kalian akumulasi Antam. Kemudian ada demo, ada pergantian Sri Mulyani, atau kita ngomong nanti besok ada berita apa lagi deh, ada apa lagi lah berita yang jelek gitu. 3 triliun ini mungkin nggak balik badan, most likely nggak mungkin. Mungkin nggak laporan keuangan Antam jadi jelek karena ini, jadi nggak mungkin kan? Karena kalian bisa melihat certainty ini, yang kalian lakukan itu bakal jauh lebih tenang, sehingga kalian bisa berdiri tegak itu tanpa terpengaruh sama berita-berita luar. Ini bukan cuma soal Antam ya, ini soal nanti ke depan bekal kalian ketika kalian melihat huru hara yang terjadi, karena ini kan 2025 cukup gede ya, cukup menguras emosi. Nanti kalau ada krisis maybe di 2026, 2027 atau 5 tahun lagi, kalian ada bekal ini, di mana setiap ada uncertainty, kalian harus cari certainty. Certainty di setiap tahun itu pasti beda-beda. Saham yang ada di setiap tahun juga pasti beda-beda. Tapi konsepnya tidak akan pernah berubah. Fundamental itu tidak berubah dalam waktu singkat. Harga saham bisa berubah dalam waktu singkat. Gitu. Ya. Dan terutama narasi ya. Narasi itu gampang banget berubahnya. Kayak kita udah tahun ini aja deh, year to date, saya nggak tahu udah berapa kali ganti narasi. Rate cut, nggak jadi, rate cut, abis itu tarif, liberation war, geopolitical risk, terakhir ya kemudian faktor domestik
yang kayak kemarin ada aksi demo dan kemudian terakhir ada reshuffle. Ya ini salah satu naik turunnya market. Semoga investor-investor retail kita udah pada lebih experience, udah biasa ya. Kalau yang baru mengalami pertama kali, ya udah kalian emang udah harus melewati ini gitu. Kalau follower-followernya KOMY, saya yakin udah beberapa kali ngelewatin, harusnya udah lebih tenang ya. Dan ya besok udah ada lah watchlistnya yang tadi udah sempat di-mention sama KOMY juga gitu. Oke, mungkin itu aja. Pas banget kita udah 1 jam. Thank you banget KOMY karena tadi ya kita sebenarnya ngerencanain live ini benar-benar nggak expect bisa ada reshuffle. Apalagi biasa reshuffle tuh hari Jumat, ini masih hari Senin. Tiba-tiba terjadi. Jadi thank you banget live-nya, bukannya di cancel malah jadinya kita tetap go ahead, dan ini viewernya all time high sih. Tadi hampir sampai 9.000. Tetap tenang. Yes. Oke, kalau gitu kita sampai sini aja. Untuk yang teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya Stockbit, silahkan subscribe biar nggak ketinggalan kalau misalnya kita ada live lagi ke depannya. Dan good luck untuk besok, untuk market besok. Jangan panik. Dan ya intinya jangan panik sih, itu aja. Mungkin kita tutup aja ya, KOMY. Thank you semuanya. Thank you.